Halo sahabat semua, selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana setiap kisah bukan hanya sekadar cerita, tapi juga cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah luar biasa, menegangkan dan penuh intrik. Bayangkan, ketika seorang istri yang setia rela mengorbankan segalanya demi keluarga, ternyata dikhianati oleh suami dan mertuanya sendiri. Mereka bersekongkol, ingin menyingkirkannya, merampas semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Tapi siapa sangka, ketika kebenaran terungkap, sang istri justru membalikkan keadaan dengan cara elegan. Ia tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, tapi juga membuat semua orang yang mengkhianatinya berlutut menyesal seumur hidup. Penasaran bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis karena ceritanya akan membuatmu marah geram sedih, tapi juga bangga. Jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel Bisa Kok, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dramatis dan menyentuh hati lainnya. Sekarang, siapkan hatimu duduk yang nyaman, karena kisah ini akan membuka matamu. Setelah memperkenalkan kisahnya dengan penuh intrik dan emosi, kini mari kita mulai perjalanan ini. Namanya Naila, seorang wanita muda yang memiliki pesona tenang, namun penuh karisma. Sejak muda Naila dikenal sebagai sosok pekerja keras pantang, menyerah dan memiliki visi yang jelas dalam hidupnya. Ia lahir dari keluarga sederhana, bukan berasal dari keluarga kaya atau terpandang, tetapi semangatnya yang membara membuatnya mampu meraih apa yang dulu hanya berani ia impikan. Dengan modal kecil dan tekad besar, Naila memulai usaha kecil di bidang fashion online. Siapa sangka dalam waktu beberapa tahun, bisnis yang ia bangun itu berkembang pesat menjelma menjadi sebuah perusahaan dengan puluhan karyawan, berbagai cabang dan omset miliaran. Semua orang yang mengenalnya kagum akan kerja keras dan kesederhanaannya, meski ia sudah memiliki segalanya. Naila tetap rendah hati, tetap menginjak bumi, dan tidak pernah sombong dengan keberhasilannya. Namun di balik semua kesuksesan itu, Naila selalu merasa ada satu bagian yang masih kosong dalam hidupnya cinta. Ia mendambakan seorang pria yang bukan hanya akan mencintainya karena status atau harta, tetapi karena dirinya apa adanya. Dan disitulah Arman hadir dalam hidupnya, bagaikan jawaban atas doa-doanya. Arman muncul sebagai pria penuh pesona tutur. Katanya manis, senyumnya hangat, dan sikapnya penuh perhatian. Naila jatuh hati sejak pertemuan pertama. Arman adalah sosok yang selama ini ia cari, seorang pria yang sederhana, penuh kasih sayang, dan siap mendampinginya dalam suka dan duka. Arman berasal dari keluarga yang cukup terpandang, terutama karena ibunya Burina dikenal sebagai wanita berpengaruh di komunitasnya. Dari awal perkenalan, Burina menunjukkan sikap yang agak dingin kepada Naila. Meski di depan umum ia tetap bersikap manis. Naila mengira itu hanya bagian dari karakter sang mertua, dan berusaha untuk tetap menghormati, mendekatkan diri, serta menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari keluarga itu. Ia membawa hadiah setiap kali berkunjung, membantu biaya renovasi rumah mertuanya. Bahkan tak ragu memberi uang saat Burina mengeluh keuangan sedang sulit. Naila percaya semua itu bagian dari tugasnya sebagai seorang menantu yang baik. Namun apa yang tak pernah Naila sadari adalah bahwa sejak awal Burina hanya melihat dirinya sebagai alat-alat untuk memenuhi ambisi dan kebutuhan keluarga mereka, bukan sebagai seorang manusia yang patut dihargai. Naila selalu dianggap hanya sebagai mesin uang, bukan menantu yang disayangi. Burina seringkali membandingkan Naila dengan wanita lain. Salah satunya Laras, seorang gadis muda cantik anak dari teman dekat Burina yang selalu dielu-elukan sebagai sosok ideal anggun penurut dan berasal dari keluarga terhormat.
Setiap kali Naila berusaha mendekat Burina, justru menjauh memberi komentar pedas terselubung. Pujian seolah apapun yang Naila lakukan tak pernah cukup di matanya. Meski begitu, Naila tetap mencoba bersabar. Bahwa dengan ketulusan Jack akhirnya akan diterima sepenuhnya. Bersama Arman, Yana membayangkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, saling mendukung dan penuh kehangatan. Awal pernikahan mereka memang indah. Arman menunjukkan perhatian yang manis, mengucapkan kata-kata cinta yang membuat Naila merasa dihargai. Setiap pagi, Arman selalu memberi ciuman di kening Naila sebelum berangkat kerja, mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki istri seperti Naila, dan Naila dengan tulus memberikan segalanya. Namun perlahan, semua itu mulai berubah. Arman mulai nyaman dengan kenyamanan. Gaji Arman tak pernah cukup untuk memenuhi gaya hidupnya yang perlahan semakin tinggi. Naila diam-diam menutup semua kekurangan itu. Ia yang membayar cicilan rumah, ia yang melunasi mobil baru. Arman ia yang diam-diam menanggung biaya kuliah adik iparnya. Awalnya Naila tak pernah mempermasalahkan. Kan engkau itu sudah seharusnya. Bukankah sebagai istri, ia memang harus mendukung suaminya? Tetapi lama-kelamaan, Naila merasa ada yang salah. Arman semakin jarang di rumah, selalu punya alasan untuk pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Jika dulu Arman selalu membagi cerita tentang harinya, kini pria itu hanya diam sibuk dengan ponselnya, atau malah masuk ke kamar dengan alasan kelelahan. Naila mulai merasa sendiri dalam pernikahannya. Setiap kali mencoba membuka percakapan serius, Arman hanya menjawab singkat atau malah memutarbalikkan keadaan, menyalahkan Naila karena terlalu menuntut, terlalu curiga, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu di rumah mertuanya Naila semakin sering menerima sindiran-sindiran halus. Burina tak henti membandingkan dirinya dengan Laras. Lihat, Laras Nai, dia cantik sopan dan selalu mendukung suaminya tanpa banyak ikut campur. Kamu juga harus begitu. Jangan terlalu sibuk bekerja, kata Burina. Suatu hari Naila hanya tersenyum tipis meski dalam hatinya terluka. Ia merasa semua pengorbanannya tak pernah dihargai. Puncaknya terjadi ketika Naila tanpa sengaja mendengar percakapan antara Arman dan Burina. Di balik dinding rumah mertua, Arman, kamu gak bisa terus begini. Kalau kamu mau hidup lebih enak, kamu harus pintar. Ambil kesempatan. Suara Burina terdengar jelas. Kamu pikir, sampai kapan mau bertahan sama Naila? Memang dia punya uang, tapi kamu bisa dapat lebih dari itu. Lihat Laras. Dia dari keluarga terpandang, punya koneksi luas. Kalau kamu menikah sama dia, hidupmu akan lebih mudah. Darah Naila berdesir. Tangannya mengepal hatinya, seolah robek mendengar kata-kata itu. Ia yang selama ini tulus ternyata hanya dianggap sebagai batu loncatan. Naila berdiri di balik dinding, menahan tangis, menahan amarah. Ia mendengar rencana mereka, agar Arman mengalihkan semua aset atas namanya. Kemudian menceraikan Naila tanpa kehilangan apapun. Mereka ingin mengusirnya, tapi tetap menguasai semua yang ia bangun dengan darah dan air mata. Malam itu, Naila duduk sendirian di ruang kerjanya menatap layar laptop penuh dokumen aset. Matanya menatap kosong tetapi pikirannya bergerak cepat. Ia sadar ia tak boleh tinggal diam. Jika ia diam, maka semua yang ia miliki akan dirampas. Jika ia diam, maka hidupnya akan hancur dan ia akan dibiarkan tak punya apa-apa. Malam itu hati Naila berubah. Dari seorang wanita lemah lembut, kini dalam dirinya lahir seorang pejuang. Ia berjanji, mulai detik itu, ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Ia akan membalas semua pengkhianatan ini bukan dengan air mata, tapi dengan tindakan yang akan membuat mereka bertekuk lutut di hadapannya. Naila membuka folder dokumennya satu persatu, menyusun strategi, pelan-pelan mengingat setiap detail, menyimpan semua bukti. Dunia Naila
yang selama ini dipenuhi cinta dan kepercayaan kini berubah menjadi medan perang. Tetapi ia siap. Ia tidak akan lagi menjadi pion dalam permainan mereka. Mulai sekarang, ialah yang memegang kendali. Dan satu hal yang pasti, perang ini baru saja dimulai. Setelah malam itu, ketika Naila duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan angka-angka dingin dari laporan keuangan dan daftar aset yang telah ia bangun, dengan susah payah pikirannya mulai melayang kembali ke masa-masa awal pernikahan mereka. Masa di mana semua terasa begitu manis, penuh harapan, dan seolah menjadi awal dari sebuah perjalanan cinta yang panjang. Naila tersenyum tipis, meski getir mengenang bagaimana ia dulu begitu percaya bahwa cinta bisa menyatukan segalanya, bahwa kebaikan akan berbuah kebaikan. Awal pernikahan mereka seperti mimpi indah yang menjadi nyata. Arman memperlakukannya dengan sangat manis penuh perhatian. Setiap pagi, Arman akan mengecup kening Naila sebelum berangkat kerja, membisikkan kata-kata sayang yang membuat Naila merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Malam-malam, mereka dihabiskan dengan obrolan ringan di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan suara jangkrik yang mengisi keheningan malam. Naila percaya hidupnya kini telah lengkap. Ia memiliki seorang suami yang tampak penyayang, seorang ibu mertua yang meski keras masih bisa ia pahami, dan sebuah rumah yang nyaman yang mereka bangun bersama, setidaknya di atas kertas. Namun, dari awal Naila telah memikul tanggung jawab besar yang tidak disadarinya. Meskipun Arman bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup untuk hidup sederhana gaya hidupnya, terutama yang diwariskan dari keluarganya, jauh melampaui kemampuannya Naila dengan cinta dan ketulusannya menutup semua kekurangan itu. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak uang yang telah ia keluarkan untuk membayar cicilan rumah, membelikan perabotan, bahkan untuk merenovasi rumah orang tua Arman. Ketika Bu Rina mengeluh bahwa atap mereka bocor, semua itu Naila lakukan dengan keyakinan bahwa ia sedang berinvestasi dalam keluarga, bahwa semua pengorbanan ini akan mempererat hubungan mereka, membuatnya diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga. Setiap kali ada pengeluaran tak terduga, Naila selalu siap siaga. Ketika adik Arman gagal membayar uang kuliah semester karena terlambat Naila yang diam-diam mentransfer. Saat mobil Arman mogok di tengah jalan, Naila yang langsung menghubungi bengkel terdekat dan membayar biaya servis. Jag skal ständiga byggsangkitchens beven. Lumedadapen Arman. Ia percaya cinta yang tulus tidak memerlukan catatan atau perhitungan. Namun tanpa disadari, Naila semua kemurahan hatinya perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh Arman dan keluarganya. Arman mulai terbiasa meminta tanpa perlu menjelaskan, "Sayang, aku butuh uang tambahan bulan ini. Banyak acara kantor," kata Arman santai suatu malam sambil menonton TV. Naila hanya mengangguk dan membuka aplikasi M-Banking di ponselnya, mentransfer tanpa bertanya lebih lanjut. Ketika Naila mencoba mengajak Arman berdiskusi tentang keuangan keluarga Arman, hanya menjawab ringan, "Kamu kan yang lebih paham soal itu. Aku percaya kamu deh." Naila tersenyum merasa dihargai, tetapi jauh di dalam hatinya. Perlahan ia merasa sendiri dalam mengatur semua. Di luar rumah, Naila selalu berusaha tampil sebagai istri yang mendukung. Setiap acara keluarga besar, ia hadir dengan membawa hadiah, membawa cerita membanggakan tentang pekerjaan suaminya. Meskipun kenyataannya, Arman jarang bercerita tentang pekerjaannya kepada Naila. Ia ingin dunia melihat pernikahan mereka sebagai pernikahan bahagia sempurna dan penuh cinta. Tetapi di balik semua itu, ada luka-luka kecil yang mulai menumpuk luka yang lahir dari ucapan-ucapan halus, penuh sindiran dari Bu Rina, dari permintaan-permintaan kecil yang lama-lama menjadi tuntutan. Bu Rina sering mengundang Naila ke rumahnya, bukan untuk sekadar berbagi cerita sebagai ibu dan menantu, melainkan untuk mendikte bagaimana Naila seharusnya menjalani peran sebagai istri.
Naila, kamu harus lebih memperhatikan penampilan suami itu. Suka kalau istrinya tetap cantik di rumah. Jangan terlalu sibuk. Kerja nanti suamimu cari yang lain loh, kata Bu Rina, sambil memandang Naila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan sorot mata, menilai, Naila hanya tertawa kecil menutupi rasa tak nyaman yang menggelitik dadanya. Kadang Naila pulang dari rumah mertuanya dengan perasaan lelah, bukan hanya karena waktu yang dihabiskan, tetapi karena kata-kata yang selalu membuatnya merasa kurang. Tetapi Naila tetap berusaha sabar. Bukankah pernikahan adalah tentang kompromi? Bukankah keluarga suami adalah keluarganya juga? Ia menenangkan dirinya dengan pemikiran-pemikiran itu. Berharap suatu hari semua akan membaik kan? Sayangnya harapan itu semakin menjauh Arman, semakin jarang di rumah. Dulu jika ada acara kantor, Naila akan diajak ikut diperkenalkan dengan rekan-rekan kerjanya. Kini Arman bahkan tak memberitahu jika ada acara. Itu cuma makan-makan biasa. Kok nggak penting, kata Arman, sambil sibuk dengan ponselnya. Setiap malam, Naila menunggu di ruang tamu mendengarkan suara mobil Arman, yang semakin lama, semakin jarang terdengar sebelum tengah malam. Jika dulu, Arman menelepon Naila saat lembur, kini ponselnya jarang aktif atau selalu sibuk ketika Naila mencoba menghubunginya. Di rumah Naila, sering duduk sendirian di meja makan, memandang piring kosong. Di seberangnya membayangkan senyuman Arman yang dulu selalu hadir mengisi ruang itu. Tetapi kini, yang tersisa hanya kesepian yang menggigit. Setiap kali Naila mencoba bertanya, Arman selalu punya alasan. Kerjaanku lagi banyak, Nei. Aku capek. Jangan bikin aku tambah stres. Ya, jawab Arman dingin. Naila hanya mengangguk menahan semua pertanyaan yang menyesak di dadanya. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi formalitas. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi dunia mereka terasa terpisah. Naila mulai merasa bahwa cinta yang dulu menghangatkan kini hanya menjadi ritual tanpa makna. Tetapi ia tetap berusaha. Ia mencoba memasak makanan favorit. Arman mencoba mengatur ulang jadwal kerjanya agar punya lebih banyak waktu di rumah, bahkan berinisiatif mengajak Arman liburan singkat. Tetapi semua usahanya hanya dijawab dengan, "Gak sempat," atau "nanti aja kalau aku gak sibuk." Di sisi lain, Bu Rina semakin sering menekankan soal kehadiran Laras. Laras itu luar biasa. Nay cantik, pinter, sopan. Sayangnya dia gak punya suami. Kalau aku punya menantu, kayak dia pasti aku bangga sekali, kata Bu Rina sambil tersenyum samar. Naila hanya tersenyum, meneguk tehnya pelan, sambil menahan rasa getir. Ia tahu itu bukan pujian untuk Laras. Itu sindiran halus yang ditujukan kepadanya. Sampai akhirnya, Naila mulai mendengar bisik-bisik tak sedap. Teman-teman di lingkungan perumahan mulai berbisik ketika ia lewat. Beberapa tetangga menyebut melihat Arman bersama seorang wanita di restoran mewah. Bukan Naila. Ketika Naila mendengar kabar itu, hatinya berdebar kencang. Ia ingin percaya itu hanya salah paham. Tetapi hatinya tahu ada sesuatu yang mulai retak dalam pernikahannya. Dan malam itu, ketika ia secara tak sengaja melihat pesan di ponsel, Arman hatinya pecah berkeping-keping. "Sayang, aku rindu. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Sebuah pesan dari Laras. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tetapi ia tetap diam. Ia tidak ingin emosi mengambil alih. Ia ingin tahu sejauh mana pengkhianatan itu sudah berjalan. Chuak Song Hon Han Banjau, Kuanaila tu Mot Giak Mongot Ngau, dan Bientan Ach Mong Amtem. Nung Naila Voitat Chasuk Hien Kuong Vaniem Tin Konsot. La Chua Bao Gio Wang Hirang Min Sejau. Hang Ko Biet Fiat Shuak La Mostran Chin Kong. Dedang Hang Kong Chin Kuan. Hak Jo Trong Trai Tim Kumot Suk. Marhamwajuak. Sin Rasutun Man Kwamot Ngwoy. Punu Jan Bipan Boy. Nhong Kong. Guk Ngong.
Naila tetap mencoba berpegang pada keyakinannya bahwa Arman hanyalah terjebak dalam kesibukan kerja dan tekanan hidup. Setiap malam, saat Arman tertidur di sampingnya, Naila menatap wajah suaminya dalam diam, membisikkan doa dalam hatinya, berharap bahwa semua keganjilan ini hanyalah sementara. Ia menolak percaya bahwa Arman akan tegak mengkhianati cintanya. Menolak percaya bahwa suaminya yang dulu begitu penuh perhatian dan hangat kini perlahan menjauh. Naila selalu percaya pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen kepercayaan dan saling mendukung. Dan ia bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya apapun yang terjadi. Namun perlahan kenyataan mulai mengikis keyakinan itu. Naila mulai menyadari bahwa Arman semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur, rapat mendadak, atau pertemuan dengan klien. Dulu jika Arman pulang terlambat, ia akan mengirim pesan atau menelepon Naila untuk memberitahu. Tetapi kini pesan-pesan itu semakin jarang datang. Kadang-kadang Arman bahkan mematikan ponselnya, membuat Naila gelisah menunggu tanpa kabar. Ketika Naila menanyakan Arman, hanya menjawab singkat, "Ponselku lobat, Nay. Jangan terlalu banyak tanya, aku capek." Di meja makan kehangatan yang dulu selalu ada perlahan menghilang. Mereka masih duduk bersama, tetapi hanya tubuh tanpa hati. Arman lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Sesekali membalas pesan dengan senyuman samar yang membuat Naila bertanya-tanya, siapa yang membuatnya tersenyum seperti itu? Setiap kali Naila mencoba mengajak berbicara tentang rencana masa depan, tentang keluarga, atau sekadar mengobrol ringan, Arman selalu menghindar. "Besok aja, Nay. Aku lagi gak mood," begitu jawabnya, sambil tetap fokus pada layar ponsel. Naila merasa kesepian di dalam rumahnya sendiri. Ia berusaha mengisi kekosongan itu dengan bekerja lebih keras, mengembangkan bisnisnya, menulis rencana-rencana baru. Tetapi semakin ia tenggelam dalam pekerjaan, semakin Arman menjauh. Dan ironisnya, setiap kali Naila sibuk bekerja, Burina datang dengan sindiran-sindiran halus yang menusuk hati Naila. "Kamu terlalu sibuk. Jangan lupa, suami itu butuh perhatian. Jangan sampai Arman bosan di rumah," kata Burina sambil tersenyum penuh arti. Naila hanya membalas dengan senyum tipis, menahan semua rasa sakit yang berkecamuk di dalam dadanya. Burina sering membandingkan Naila dengan Laras, gadis muda yang selalu dielu-elukan sebagai sosok sempurna. "Lihat Laras, Nay, dia itu anggun, sopan, penurut. Kalau aku punya menantu seperti dia, aku pasti bangga," ucap Burina. Suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu, Naila hanya diam meneguk teh, pelan-pelan menahan diri untuk tidak berkata apapun. Ia tahu setiap kata Burina adalah sindiran yang ditujukan kepadanya. Seolah apapun yang ia lakukan tak pernah cukup. Semakin hari beban di pundak Naila semakin berat. Bukan hanya sebagai istri yang harus mendukung suaminya, tetapi juga sebagai penopang keluarga besar Arman. Setiap kali Burina butuh sesuatu, Naila yang diminta. "Naila, ibu perlu uang untuk perbaiki atap rumah, bocor parah," kata Burina melalui telepon. Padahal Naila tahu atap itu baru saja diperbaiki beberapa bulan lalu. Tetapi ia tetap mentransfer tanpa bertanya lebih jauh, karena ia tidak ingin dianggap pelit. Ketika adik Arman terlambat membayar uang kuliah, Naila lagi-lagi yang menalangi. Bahkan ketika Arman menginginkan mobil baru, Naila yang membayar sebagian besar cicilannya. Semua dilakukan Naila tanpa mengeluh, karena ia percaya begitulah caranya mencintai keluarga. Tetapi perlahan Naila mulai menyadari bahwa semua kebaikan itu tidak pernah cukup. Arman semakin nyaman dengan gaya hidup itu. Setiap kali ia mendapatkan sesuatu, ia meminta lebih. "Sayang, aku butuh laptop baru buat kerja." "Laptopku udah jadul," ucap Arman. Suatu malam, sambil menyeruput kopi, Naila hanya mengangguk. "Nanti aku carikan," Mas dalam hati. Naila mulai lelah
Kebiasaan Arman yang dulu membuat Naila bangga, seperti sikap manis perhatian dan senyum hangat, kini terasa seperti topeng Naila. Merasa suaminya tak lagi mencintainya seperti dulu. Kasih sayang itu berubah menjadi kewajiban sekadar formalitas. Dan setiap kali ia mencoba mengungkapkan keresahan hatinya, Arman selalu memotong. "Kamu tuh terlalu banyak mikir. Santai aja, Nay. Nikmati hidup malam-malam." Naila kini dipenuhi dengan menatap kosong ke layar ponsel. Menunggu pesan atau telepon dari Arman yang tak pernah datang, ia mendengar suara-suara dari dalam dirinya yang berteriak bertanya, "Apa aku tidak cukup? Apa aku salah?" Tetapi ia menepis semua itu, mencoba tetap percaya. Ia menulis jurnal. Malamnya menuliskan semua kesedihan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Hari demi hari, Naila berusaha membujuk dirinya sendiri untuk tetap sabar. Ia mencoba menyibukkan diri dengan bisnis, dengan teman-temannya, dengan kegiatan sosial. Tetapi setiap kali ia pulang ke rumah kesepian, itu kembali menyergap Arman, semakin jarang menyentuhnya, semakin jarang memeluknya, semakin jarang memandang matanya dengan cinta. Naila hanya mendapat sisa-sisa perhatian yang terasa hambar dan dingin. Dan perlahan Naila mulai menyadari ia sendirian dalam pernikahannya sendiri. Cinta yang dulu menghangatkan kini hanya bayangan. Ia berdiri di dapur, menyiapkan makan malam sendirian, memandangi piring-piring kosong yang tak pernah disentuh. Setiap suapan terasa pahit, setiap tawa terasa hampa. Hingga akhirnya malam itu datang. Malam di mana semua keping puzzle terhubung. Saat Naila menemukan pesan di ponsel Arman. Sebuah pesan singkat, tetapi cukup untuk menghancurkan seluruh dunia yang telah ia bangun. "Sayang, aku rindu, kapan kita bisa bertemu lagi?" Dari laras tangannya, gemetar matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap diam. Ia menahan diri untuk tidak berteriak, untuk tidak langsung menuntut penjelasan. Ia tahu ia butuh lebih dari sekadar pesan itu. Ia butuh kebenaran bukti dan keberanian. Dan sejak malam itu, Naila tahu kehidupan pernikahan yang ia perjuangkan dengan segenap jiwa sudah hancur. Tetapi ia tidak akan menangis berlama-lama. Ia tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Naila menatap cermin, melihat bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang wanita yang tidak lagi rapuh. Ia melihat seorang wanita yang siap bangkit, siap melawan, siap merebut kembali hidupnya. Malam itu, Naila berjanji pada dirinya sendiri. Cinta tidak lagi cukup. Sekarang waktunya bertarung. Malam itu setelah membaca pesan singkat dari Laras yang terpampang jelas di layar ponsel, Arman hati Naila terasa seperti diiris-iris. Pesan itu sederhana, hanya beberapa kata, tetapi maknanya menusuk sampai ke tulang. "Sayang, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Tangan Naila bergetar, bibirnya kering, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, menutup ponsel. Itu perlahan meletakkannya kembali di meja samping ranjang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di sampingnya, Arman tertidur. Pulas wajahnya tenang, seakan tidak ada beban. Naila memandang wajah itu lama sekali. Ada cinta, ada luka, ada kemarahan bercampur jadi satu. Tetapi di balik semua itu, ada satu keputusan yang mulai mengkristal di dalam hatinya. Ia tidak akan tinggal diam. Selama ini ia bersabar. Selama ini ia berusaha menutup mata, menahan telinga. Tetapi malam itu sesuatu di dalam dirinya bangkit. Bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai wanita yang dikhianati harga dirinya. Keesokan harinya, Naila bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, seperti biasa tersenyum saat menyambut Arman yang berjalan ke meja makan. "Selamat pagi, Mas," katanya lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Arman membalas dengan ciuman cepat di keningnya, mengambil sepotong roti dan menyesap kopi.
Aku ada meeting pagi ini, Nay mungkin pulang agak malam katanya, sambil mengambil tas kerjanya. Naila hanya mengangguk mengiringi suaminya sampai pintu dengan senyum lembut. Tetapi begitu pintu tertutup senyum itu memudar. Tatapan matanya berubah dingin, rahangnya mengeras. Hari itu Naila menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, mulai menelusuri jejak-jejak yang selama ini ia abaikan. Semua slip transfer, semua laporan keuangan keluarga, semua rekaman pesan dan telepon. Pelan-pelan, ia menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan. Dan semakin ia menggali, semakin jelas semua kecurigaannya. Arman sering meminta tambahan uang untuk keperluan kantor, untuk proyek, untuk meeting. Tetapi, laporan keuangan pribadi menunjukkan pengeluaran besar di luar kebutuhan rumah tangga. Ada pembayaran ke restoran mewah, hotel butik mahal. Semuanya atas nama Arman. Naila mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak bisa gegabah, ia butuh bukti nyata. Ia tidak mau hanya mengandalkan intuisi. Maka sore itu, ia menghubungi seorang teman lamanya, Fandi yang kini bekerja sebagai detektif swasta. "Mas Fandi, aku butuh bantuanmu," katanya pelan. Di ujung telepon, Fandi terdiam sebentar. "Bantuan apa, Nay?" "Aku butuh kau mengawasi suamiku. Aku butuh tahu kebenarannya. Aku butuh bukti." Suaranya terdengar tegas dingin tanpa keraguan. Fandi menarik napas. "Kamu yakin, Nay?" "Aku yakin," jawab Naila. Matanya menatap layar laptop penuh angka dan data. "Aku harus tahu." Beberapa hari berikutnya, Naila tetap memainkan perannya sebagai istri yang baik. Ia tetap tersenyum, tetap menyiapkan makan malam, tetap mengirim pesan manis ke Arman setiap sore. Tetapi di balik semua itu, ia menunggu. Setiap sore, Fandi mengirimkan laporan. Foto-foto Arman duduk bersama Laras di kafe mewah. Video Arman memegang tangan Laras di lobi hotel, rekaman suara Arman tertawa sambil memanggil Laras sayang. Setiap file yang masuk ke emailnya terasa seperti pisau baru yang menusuk jantungnya. Tetapi Naila tetap tenang. Ia menyimpan semua itu dalam folder rahasia, menggandakan ke flash disk, mengunggah ke cloud. Ia tidak boleh kehilangan bukti-bukti ini. Purina di sisi lain semakin menunjukkan wajah aslinya. Setiap kali Naila datang ke rumah mertua Purina, selalu menyindir dengan manis, "Tetapi pedas Naila, kamu tuh terlalu sibuk kerja. Kasihan Arman, suaminya jarang diperhatiin. Jangan sampai suamimu cari pelarian loh." Naila hanya tersenyum menyeruput teh pelan-pelan. "Ibu benar. Aku akan lebih perhatian," jawabnya, meski hatinya menjerit. Ia tahu Purina sudah lama mendukung Laras. Ia tahu Purina berharap Naila tersingkir, digantikan sosok Laras yang lebih mudah dikendalikan. Suatu malam, ketika Naila pulang dari acara kantor, ia menemukan Arman sedang berbicara di telepon dengan suara pelan di ruang tamu. Naila berdiri di tangga mengintip dari balik tembok. "Iya, Bu." "Tenang aja, Naila masih percaya sama aku. Dia nggak curiga apa-apa. Nanti pelan-pelan aku bakal minta dia alihin semua aset ke namaku. Habis itu, ia tinggal urus surat cerai." Suara Arman terdengar jelas. Naila menutup mulutnya menahan suara tangis yang hampir pecah. Itu malang terpanjang sedalam hidupnya. Ia duduk di tepi ranjang menatap kosong ke arah jendela. Ia tidak tidur, ia tidak menangis. Ia hanya duduk mendengarkan suara detik jam yang berdetak pelan sambil memikirkan langkah selanjutnya. Hatinya hancur, tetapi tekadnya semakin kuat. Jika mereka pikir ia bodoh, mereka salah besar. Keesokan harinya, Naila menemui pengacaranya, Pak Ridwan. "Pak, aku mau lindungi semua asetku. Aku nggak mau suamiku atau keluarganya bisa sentuh 1 rupiah pun dari hartaku," katanya tegas. Pak Ridwan mendengarkan dengan serius. "Kita bisa buat perjanjian pranikah retroaktif, Nay. Kita juga bisa pindahkan aset ke rekening perusahaan
atau trust fund. Tapi harus hati-hati, jangan sampai suami kamu curiga. Naila mengangguk. Lakukan, Pak. Aku nggak peduli caranya. Aku mau semua aman. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan diam-diam. Naila mulai memindahkan rekening, mengurus dokumen kepemilikan rumah, membuat akta notaris baru. Ia juga mengalihkan saham-saham pribadinya ke dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan yang hanya bisa ia kendalikan. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, setiap dokumen disimpan dengan rapi. Arman tidak curiga. Sama sekali, Arman tetap pulang larut, tetap membawa alasan lembur, tetap bermain peran sebagai suami yang sibuk, tetapi penuh perhatian sesekali. Naila hanya tersenyum setiap kali Arman mencoba mencium tangannya, menatap matanya dengan penuh kasih sayang palsu. Tetapi di balik senyum itu, Naila sudah mengatur segalanya. Suatu sore Fandi menelepon Nay. Aku punya sesuatu. Naila menunggu dengan tenang. Aku dapat rekaman percakapan antara Arman ibunya dan Laras. Mereka bertiga sudah merencanakan semuanya. Mereka mau kamu tanda tangan dokumen alih kepemilikan minggu depan. Mereka pikir kamu bakal nurut. Naila menutup mata, menghela napas panjang. Kirim ke aku semua rekamannya, Mas. Semua tanpa edit. Malam itu, Naila memutar semua rekaman itu di ruang kerjanya. Suara Bu Rina terdengar jelas. Kamu harus bujuk. Naila baik-baik. Kalau perlu pura-pura romantis. Wanita itu gampang luluh. Setelah semua beres kita tendang, dia keluar. Suara Laras menyusul. Iya, Mas. Aku gak sabar. Aku mau kita mulai hidup baru. Aku gak mau nunggu lama-lama. Naila memejamkan mata, air matanya mengalir pelan. Tetapi kali ini bukan air mata putus asa. Itu air mata kemarahan. Ia membuka dokumen-dokumen di laptopnya, menyusun strategi balas dendamnya satu persatu. Setiap bukti dicatat, setiap jejak disimpan. Permainan mereka sudah habis, kini giliran Naila yang pegang kendali. Beberapa hari setelah menerima rekaman dari Fandi, Naila semakin yakin bahwa semua yang ia curigai bukan sekadar dugaan kosong. Semua bukti yang ia kumpulkan membentuk pola yang jelas. Suaminya ibu mertuanya. Dan Laras sudah lama bersekongkol untuk menjatuhkannya. Mereka tidak hanya ingin mengambil hartanya, tetapi juga ingin menghapusnya dari kehidupan mereka. Seolah-olah ia hanya batu loncatan menuju kehidupan yang lebih mewah dan mudah. Setiap kata dalam rekaman itu seperti jarum yang menusuk ke dalam dadanya, tetapi juga menjadi bara yang membakar semangatnya untuk bangkit dan melawan. Hari-hari Naila terasa lebih berat, tetapi juga lebih terarah. Ia tetap memainkan perannya sebagai istri penyayang. Ia tetap memasak makanan favorit. Arman tetap menyiapkan kopi hangat setiap pagi, tetap tersenyum manis. Setiap Arman pulang larut malam dengan alasan lembur. Tetapi di balik senyum itu, Naila mengamati dengan tajam. Ia memerhatikan setiap gerak-gerik Arman, setiap kata yang diucapkan, setiap kebohongan yang berusaha ditutupi. Suatu malam, Naila sengaja tidak tidur, menunggu sampai Arman benar-benar terlelap. Ia membuka ponsel suaminya yang disimpan di laci meja, menggunakan sidik jari Arman yang sudah ia hafalkan saat suaminya tidur. Di dalam ponsel itu, Naila menemukan percakapan-percakapan yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Pesan-pesan dari Laras berisi rencana-rencana jahat. Foto-foto mesra, bahkan rekaman suara Arman yang mengolok-olok dirinya di hadapan Laras. Tenang aja sayang, dia itu polos, gak akan curiga. Dia pikir aku benar-benar cinta sama dia. Bunyi salah satu rekaman itu. Naila memejamkan mata, menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang, untuk tidak bangun, dan menampar wajah suaminya saat itu juga. Ia tahu kemarahan spontan hanya akan merugikannya. Ia harus tetap sabar, harus tetap menyiapkan langkah demi langkah dengan hati-hati.
Malam itu, Naila menyalin semua file di ponsel Arman ke dalam flash disk, memastikan setiap bukti tersimpan dengan aman. Keesokan harinya, Naila mengunjungi rumah mertuanya. Bu Rina menyambutnya dengan senyum penuh kepalsuan. "Naila, kamu bawain apa nih?" "Wah, kamu tuh memang menantu kesayangan ibu," katanya manis. Naila hanya tersenyum meletakkan kotak kue di atas meja. "Enggak banyak, Bu. Cuman oleh-oleh kecil," jawab Naila pelan. Di dalam hatinya, ia tertawa sinis. Menantu kesayangan. Bukankah ibu mertuanya yang justru mengatur semua rencana untuk menghancurkannya? Percakapan mereka sore itu terasa seperti sandiwara Bu Rina, berbicara tentang Laras dengan nada kekaguman, memuji betapa sopan cantik dan anggunnya gadis itu. Naila hanya mengangguk pura-pura ikut kagum. "Iya Bu Laras, memang cantik. Kayaknya cocok banget kalau jadi bagian keluarga ini," kata Naila sambil tersenyum tipis membuat mata Bu Rina berbinar senang. "Kamu ngerti juga ya, Nei?" "Ibu senang dengarnya," cungkirnya jawab Bu Rina sambil menepuk tangan Naila pelan. Tetapi di balik senyum itu, Naila sudah menyiapkan jebakan. Ia ingin membuat mereka merasa aman, merasa percaya diri, merasa sudah menang. Ia ingin melihat mereka terlena sebelum akhirnya ia menjatuhkan mereka dengan satu pukulan telak. Setiap kata manis, setiap senyum lembut adalah bagian dari permainan yang kini dikendalikan Naila sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Arman meminta Naila menandatangani beberapa dokumen. "Sayang, ini cuma dokumen biasa. Aku butuh tanda tangan kamu supaya proyekku bisa jalan lancar," kata Arman sambil menyodorkan map. Naila membuka map, itu melihat sekilas, lalu menutupnya kembali. "Aku mau baca dulu, pelan-pelan Mas." "Biar aku ngerti," isinya, jawab Naila tenang. Arman terlihat agak gelisah, tetapi mencoba tetap tersenyum. "Ya udah gak apa-apa. Tapi cepat ya, soalnya deadline-nya mepet." Naila mengangguk. "Iya Mas, aku janji." Malam itu, Naila membawa dokumen itu ke kantor pengacaranya. Pak Ridwan membaca dengan teliti, lalu menatap Naila dengan wajah serius. "Ini bukan dokumen biasa, Nay. Ini dokumen alih kepemilikan aset. Kalau kamu tanda tangan ini, semua properti kamu pindah ke nama Arman." Naila menarik napas panjang, matanya menatap lurus ke depan. "Aku sudah menduganya, Pak. Aku nggak akan tanda tangan. Aku cuma mau pastikan semua aman." Pak Ridwan mengangguk. "Kamu tenang. Semua aset kamu sudah kita lindungi. Mereka nggak akan bisa sentuh." Setelah memastikan semua dokumen keamanannya selesai, Naila merasa sedikit lega. Tetapi perjuangannya belum selesai. Ia masih harus menunggu waktu yang tepat untuk membuka semua kebusukan ini di depan mata mereka. Ia ingin mereka merasakan malu, menyesal, dan kehilangan sama seperti yang ia rasakan selama ini. 1 minggu kemudian, Naila mengundang Arman, Bu Rina, dan Laras untuk makan malam di rumah. "Aku mau bikin makan malam spesial buat keluarga," katanya, melalui pesan Arman membalas dengan emoji senyum. "Wah, bagus tuh. Sayang, aku pasti datang." Bu Rina dan Laras juga menyanggupi dengan antusias. Tidak tahu bahwa undangan itu adalah panggung terakhir mereka. Malam itu meja makan dihias indah. Lilin menyala bunga segar. Menghiasi vas aroma masakan hangat menguar dari dapur. Naila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan bara api. Ketika ketiganya datang, Naila menyambut dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah datang. Aku senang banget malam ini bisa kumpul kayak gini," katanya pelan. Mereka duduk berbincang ringan, menikmati hidangan yang Naila siapkan. Sesekali Bu Rina memuji masakan Naila. Laras tertawa kecil sambil memainkan gelasnya, dan Arman terlihat santai, seolah malam itu hanyalah makan malam biasa. Sampai akhirnya Naila bangkit dari kursinya, mengambil sebuah remote kecil dari saku gaunnya. "Aku mau kasih sesuatu ke kalian semua," katanya, suaranya tetap lembut.
Dengan satu klik layar televisi besar di ruang makan menyala, memutar rekaman video yang Naila kumpulkan selama ini. Suara Arman terdengar jelas tertawa bersama Laras, berbicara tentang rencana menceraikan Naila. Suara Burina menyusul berbicara tentang bagaimana Naila hanya dijadikan sumber uang video, menunjukkan foto-foto Arman berdua dengan Laras di hotel rekaman telepon mereka. Ruangan tiba-tiba hening. Arman membeku. Laras menunduk Burina, kehilangan kata-kata Naila, berdiri di depan mereka, menatap satu persatu dengan sorot mata dingin. Kalian pikir aku nggak tahu? Kalian pikir aku bodoh? Selama ini aku diam, bukan karena aku nggak tahu. Aku diam karena aku menunggu. Dan sekarang, waktunya selesai. Arman berdiri, mencoba mendekat. Sayang, aku bisa jelasin. Jangan panggil aku sayang, potong Naila dengan suara lantang. Aku sudah nggak punya suami. Mulai besok semua ini bukan milik kalian lagi. Rumah ini, harta ini, semua kembali ke tanganku. Dan kalian pergi dari hidupku. Burina mencoba protes. Laras mencoba meminta maaf. Arman mencoba merayu. Tetapi Naila sudah menyiapkan semuanya. Beberapa pria berbadan tegap masuk ke ruang tamu. Tolong bantu mereka keluar, kata Naila. Pelan petugas keamanan itu mendekat mengarahkan Arman, Burina, dan Laras menuju pintu. Sambil melihat mereka pergi, Naila merasa lega. Bukan karena dendamnya terbalaskan, tetapi karena ia akhirnya bebas. Ia berdiri sendiri di ruang makan yang kini sunyi, menatap piring-piring kosong lilin yang perlahan padam. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku menang, aku selamat." Dan malam itu, Naila tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, malam itu, setelah Arman, Burina, dan Laras diusir dari rumahnya dengan wajah pucat, langkah berat, dan mata berkaca-kaca, Naila berdiri lama di ambang pintu. Angin malam berhembus pelan membelai wajahnya yang dingin tanpa ekspresi. Demas ni irhatincinen hanya ada kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kelegaan karena telah membalas dendam, tetapi karena ia berhasil membebaskan dirinya dari ikatan yang selama ini mengekangnya. Namun Naila tahu, perjuangannya belum selesai. Apa yang terjadi malam ini hanyalah permulaan. Ia harus memastikan bahwa mereka benar-benar tidak akan pernah bisa bangkit untuk menjatuhkannya lagi. Ia harus memastikan semua celah tertutup, rapat, semua jalan mundur telah ia blokir. Dan untuk itu, Naila sudah punya rencana. Keesokan paginya, Naila datang ke kantornya lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursi direktur, menatap keluar jendela besar yang menghadap gedung-gedung pencakar langit. Jakarta kota itu sibuk seperti biasa. Lalu lalang kendaraan deru klakson. Orang-orang yang berjalan cepat seolah dikejar waktu. Tetapi di dalam ruangan itu, Naila merasa tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri. Ia membuka laptopnya, memeriksa semua email dokumen kontrak bisnis, lalu memanggil Maya, asistennya yang setia. "Maya, aku butuh kamu koordinasi dengan bagian hukum. Pastikan semua dokumen kepemilikan saham properti dan rekening perusahaan sudah aman." Tanpa celah, kata Naila. Pelan tapi tegas. Maya mengangguk cepat. "Baik Bu Naila, saya langsung urus." Sementara, Maya sibuk bekerja. Naila membuka folder khusus, berisi semua bukti pengkhianatan Arman, Burina, dan Laras. Ia menatap foto-foto itu satu persatu. Arman menggenggam tangan Laras di restoran mewah. Burina berbicara di telepon tentang rencana alih kepemilikan Laras memeluk Arman di lobi hotel. Setiap foto adalah pengingat tentang kebodohan yang dulu ia biarkan. Setiap rekaman adalah cambuk yang membuatnya tak ingin lagi jatuh dalam perangkap yang sama. Naila mengarsipkan semua bukti itu dalam 3 salinan. 1 di laptop, 1 di flash disk, 1 lagi
di server cloud dengan enkripsi ketat. Ia tidak mau kehilangan semuanya, tidak mau ada kemungkinan mereka memutarbalikkan fakta. Beberapa jam kemudian Naila duduk bersama Pak Ridwan pengacaranya. Mereka membahas langkah hukum lanjutan. Aku ingin pastikan mereka nggak bisa menuntut apapun dariku, baik secara hukum perdata atau pidana. Aku nggak mau mereka datang tiba-tiba, bawa surat gugatan, atau mencoba merebut sesuatu lewat jalur hukum. Kata Naila serius. Pak Ridwan mengangguk pelan tenang Bu Naila. Semua aset sudah jelas kepemilikannya. Mereka nggak punya legal standing. Bahkan kalau mereka mau gugat, itu nggak akan diterima pengadilan. Tapi saya sarankan kita buat surat pernyataan khusus. Kalau perlu kita laporkan semua bukti ini ke polisi, supaya mereka nggak berani macam-macam. Naila menatap Pak Ridwan dengan sorot mata dingin. Laporkan. Aku nggak peduli. Aku mau mereka tahu. Aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Hari-hari berikutnya, Naila mulai memutus semua ikatan finansial dengan keluarga Arman. Semua rekening gabungan ditutup, semua kartu kredit tambahan diblokir. Semua cicilan yang sebelumnya ditanggung. Naila termasuk rumah yang ditempati. Burina dihentikan pembayarannya. Surat penggusuran dilayangkan Burina. Yang dulu merasa rumah itu miliknya kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa rumah itu atas nama Naila sepenuhnya. Dan Naila berhak mengambil kembali. Ibu nggak bisa usir aku gitu aja. Aku ibu mertua kamu, teriak Burina melalui telepon saat menerima surat itu. Naila hanya menjawab pelan. Maaf Bu, status saya bukan menantu. Ibu lagi. Lalu telepon ditutup meninggalkan Burina yang berteriak histeris di seberang sana. Arman mencoba menghubungi Naila berkali-kali, mengirim pesan panjang berisi permohonan. Maaf, janji-janji manis, bahkan sesekali ancaman halus. Kalau kamu terus begini, aku bisa laporin kamu atas penelantaran. Suami tulis Arman dalam salah satu pesannya. Naila membaca pesan itu sambil tersenyum sinis. Ia memforward pesan itu ke Pak Ridwan. Kalau dia benar-benar nekat gugat, aku pastikan dia yang malah kena balik. Katanya Pak Ridwan hanya tertawa kecil, Bu. Naila, saya sudah siapkan semua dokumen pembelaan. Dia nggak punya celah. Suatu sore Naila duduk di balkon rumah barunya. Ia menatap matahari, terbenam, warna jingga. Keemasan mewarnai langit. Angin berhembus lembut, membawa harum bunga dari taman kecil di bawah. Di tangannya segelas teh hangat mengepul. Di dadanya ada perasaan lega, tetapi juga waspada. Ia tahu permainan ini belum sepenuhnya berakhir. Mereka mungkin akan mencoba jalan lain, tetapi Naila siap. Ia bukan lagi Naila yang dulu. Kini ia adalah Naila yang kuat, cerdas, dan tak mudah diperdaya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Arman dan Burina mencoba mendatangi kantor Naila. Mereka berdiri di lobi, meminta bertemu resepsionis menelepon ke atas Naila. Mendengar laporan itu, sambil menatap keluar jendela. Katakan pada mereka, aku sedang rapat dan tidak bisa diganggu. Suruh mereka pulang, katanya datar. Resepsionis mengangguk. Di lobi Arman memukul meja dengan frustasi. Kamu bilang ke Naila, aku mau bicara. Aku suaminya resepsionis, hanya tersenyum sopan. Maaf Pak, Ibu Naila sudah bukan istri Anda. Lagi Arman terdiam. Wajahnya memucat. Kalimat itu seperti tamparan keras yang menghancurkan harga dirinya. Burina mencoba memohon. Nak, tolonglah. Ibu nggak punya tempat tinggal. Tetapi Naila tak turun. Ia tak muncul. Ia tak membuka pintu. Ia tak membuka hatinya. Semuanya sudah selesai. Semua kesempatan sudah ia berikan dulu. Semua kebaikan sudah ia curahkan. Tetapi kini semua habis. Malam itu Naila duduk di ruang kerjanya. Enya membebek chain at laptop menulis surat terakhir. Surat itu ia kirimkan ke Arman, Burina, dan Laras. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih
telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Semoga kalian bahagia dengan pilihan kalian. Setelah mengirim, ia menutup laptopnya, memejamkan mata, membiarkan air mata terakhirnya mengalir. Bukan air mata sedih, bukan air mata penyesalan, tetapi air mata pelepasan. Kini semua sudah selesai. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi luka yang harus ditutup-tutupi. Tidak ada lagi sandiwara Naila telah menulis akhir dari babak kelam dalam hidupnya. Dan kini saatnya membuka lembaran baru. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang utuh kuat dan tak lagi tergantung pada siapapun. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya senyumnya bukan pura-pura. Untuk pertama kalinya ia benar-benar bahagia. Dan di kejauhan lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Seolah ikut merayakan kebebasannya malam itu, hari-hari setelah pertemuan terakhir itu. Naila menyadari bahwa kebebasan yang ia peroleh bukan hanya sekadar melepaskan diri dari Arman dan keluarganya, tetapi juga melepaskan semua luka kepahitan dan ketakutan yang selama ini membelenggunya. Tetapi Naila tahu dunia tidak berhenti, hanya karena ia sudah memutuskan untuk berdiri sendiri. Masih ada hal-hal yang perlu ia rapikan. Masih ada simpul-simpul yang harus ia lepas satu persatu. Dan untuk itu, Naila memilih langkah paling tenang, tetapi paling pasti ia akan memutus semua hubungan dari akar sampai ke dahan terkecil. Di kantor Naila memanggil semua manajer divisi. Mulai hari ini, semua transaksi keuangan yang melibatkan nama Arman dan keluarganya dihentikan, katanya tegas. Semua kontrak kerja sama dengan jaringan bisnis. Arman ditinjau ulang, kalau perlu dibatalkan. Semua kepala departemen mengangguk mencatat dengan cepat. Naila menatap satu persatu. Mereka memastikan tidak ada yang berani main belakang. Aku tidak mau ada yang kompromi. Kalau ketahuan aku, tidak segan-segan memecat. Suaranya dingin, tetapi sangat jelas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah rapat selesai, Naila kembali ke ruangannya. Di atas mejanya ada 2 amplop putih besar. Salah satunya berisi laporan investigasi tambahan dari Fandi Detektif yang membantunya Naila membuka laporan itu perlahan. Isinya membuat matanya semakin terbuka. Ternyata selama ini bukan hanya Arman dan Burina yang bermain di belakangnya. Ada juga beberapa orang kepercayaan di kantor yang diam-diam membantu Arman memberikan informasi rahasia. Perusahaan bahkan memanipulasi data keuangan kecil-kecilan. Naila tersenyum tipis. Bagus, bisiknya. Kalian kira aku nggak tahu? Segera Naila menghubungi tim audit internal. Mulai audit mendadak, fokus pada semua departemen yang terlibat transaksi dengan Arman Lacak. Aliran dana sampai ke lubang semut. Instruksinya jelas tajam dan tak terbantahkan. Tim audit bekerja siang malam. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar 2 orang manajer. Terbukti terlibat dalam penggelapan dana, memalsukan laporan, dan menerima suap dari pihak Arman Naila. Memanggil mereka ke ruangannya. Aku kecewa, katanya pelan. Tetapi tatapannya menusuk. Aku percaya kalian. Tapi kalian memilih menjual kepercayaan itu. Keduanya menunduk, tak berani menatap. Naila menyerahkan surat pemecatan. Keluar hari ini juga. Dan ya, aku sudah laporkan kalian ke polisi. Suara pintu tertutup pelan saat mereka pergi, dan Naila duduk kembali di kursinya, menarik napas panjang. Satu persatu orang-orang yang mengkhianatinya tumbang. Tidak dengan amarah, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan bukti dan hukum. Naila percaya kemenangan sejati bukan tentang membalas dengan cara yang sama, tetapi dengan membuktikan bahwa ia lebih kuat, lebih cerdas, lebih berkelas. Sementara itu, kabar tentang kejatuhan Arman dan keluarganya mulai tersebar di kalangan bisnis. Banyak rekan Arman yang dulu memanfaatkan hubungannya dengan Naila, kini menjauh laras. Wanita itu dikabarkan pindah ke kota lain, membawa sebagian kecil uang hasil manipulasi.
mereka meninggalkan Arman tanpa pamit. Aku nggak mau hidup susah bareng kamu, men. Kamu janjiin aku banyak hal, tapi semua bohong tulis laras dalam pesan terakhirnya. Arman hanya menatap kosong layar ponsel, tak mampu berkata apa-apa. Suatu hari, Naila menerima undangan makan siang dari salah satu kolega bisnis besar. Di restoran mewah itu, mereka duduk berhadapan membahas proyek baru. "Naila, aku kagum sama kamu," kata kolega itu sambil tersenyum. "Dalam situasi seberat itu, kamu tetap profesional, tetap berdiri tegak." Naila hanya tersenyum pelan. "Terima kasih. Aku belajar kalau kita terlalu baik orang akan anggap remeh. Sekarang aku tahu batasnya." Mereka tertawa kecil, lalu kembali membahas kerja sama yang akan membuka pasar internasional. Dalam hati Naila bersyukur, semua pengkhianatan itu justru menjadi batu loncatan untuk membuatnya lebih dewasa, lebih tegas, lebih tangguh. Namun Naila tak berhenti sampai di situ. Ia masih punya satu rencana terakhir, membersihkan namanya di mata publik. Selama ini, Burina sempat menyebar fitnah menuduh Naila sebagai istri yang egois, materialistis, bahkan dituduh merebut harta keluarga. Naila diam, tetapi bukan berarti kalah. Ia menghubungi seorang jurnalis ternama, memberikan semua bukti rekaman foto dokumen hukum. Dalam waktu seminggu, sebuah artikel eksklusif terbit di media nasional. Naila kisah wanita, tangguh menghadapi pengkhianatan keluarga. Artikel itu viral. Semua mata kini melihat siapa Naila sebenarnya. Banyak yang simpati, banyak yang kagum, banyak yang menjadikannya inspirasi. Burina, wanita tua, itu hanya bisa menangis di kontrakan. Kecilnya membaca berita itu sambil meratap Arman. Ia semakin terpuruk. Tidak ada lagi perusahaan yang mau mempekerjakannya. Reputasinya hancur. Semua relasi bisnis menutup pintu. Ia hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Naila sore itu, Naila duduk di taman kantor, memandang bunga-bunga yang bermekaran maya, mendekat membawa 2 cangkir kopi. "Bu Naila, banyak undangan seminar talk show, dan bahkan tawaran buku biografi. Semuanya mau cerita," ibu kata Maya. Antusias Naila mengangguk pelan. "Aku nggak butuh panggung, aku cuma ingin hidup tenang. Tapi kalau ceritaku bisa menguatkan orang lain, mungkin aku akan pertimbangkan." Maya tersenyum. "Ibu memang luar biasa." Naila memandang langit, membiarkan sinar matahari sore menyentuh wajahnya. "Aku cuma perempuan, biasa Maya. Cuma, aku nggak mau lagi jadi korban." Hari-hari berlalu, Naila semakin sibuk dengan proyek-proyek besar. Perusahaannya berkembang pesat. Ia mendirikan yayasan sosial untuk memberdayakan perempuan, korban kekerasan rumah tangga, membantu mereka bangkit mandiri dan berdaya. Setiap minggu, ia menyempatkan waktu berbagi pengalaman di komunitas kecil, menceritakan perjalanannya tanpa menyembunyikan luka. Baginya setiap luka adalah pelajaran, setiap air mata adalah pengingat, dan setiap pengkhianatan adalah pintu menuju kebangkitan. Dan cemalam, ostu di balkon sun rumah Humbo Morunya, yang menghadap kota gemerlap. Naila menatap cahaya lampu yang berpendar. Di tangannya secangkir teh hangat. Di hatinya ada kedamaian yang tak bisa digantikan dengan apapun. Ia tersenyum, menutup matanya, perlahan membiarkan angin malam membawa semua cerita lamanya pergi. Untuk pertama kalinya, Naila merasa, aku utuh. Aku bebas. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu, Naila diam mengamati, mengumpulkan bukti, menyusun strategi. Dengan hati-hati, ia tahu bahwa waktunya sudah tepat. Semua langkah sudah diatur, semua celah sudah ditutup. Ia duduk di ruang kantornya, memandang keluar jendela dengan sorot mata yang tajam dan penuh keyakinan. Di tangannya sebuah amplop coklat tebal, berisi semua dokumen foto rekaman dan salinan bukti pengkhianatan yang selama ini ia simpan rapi. Hari ini ia akan menutup semua babak kelam itu dengan caranya sendiri. Bukan dengan kemarahan yang membabi buta,
Bukan dengan teriakan, tetapi dengan elegan terencana dan tak terbantahkan. Pukul 7 malam, Arman, Bu Rina, dan Laras datang ke rumah Naila memenuhi undangan makan malam yang Naila sampaikan seminggu sebelumnya. Mereka datang dengan wajah percaya diri, bahkan sedikit congkak. Arman mengenakan jas rapi rambut, disisir licin. Laras tampil anggun dengan gaun malam sederhana, namun elegan. Sementara Bu Rina duduk di kursi roda dengan selendang mahal melilit bahunya. "Wah Naila, rumahmu makin mewah ya." "Kamu hebat sekali," kata Bu Rina dengan senyum manis yang penuh kepalsuan. Naila hanya tersenyum tipis, mempersilakan mereka duduk di ruang makan yang sudah ia tata indah dengan lilin bunga segar dan piring-piring porselen mahal. "Terima kasih sudah datang," ucap Naila. Pelan suaranya tenang, hampir seperti bisikan. "Malam ini, aku ingin berbagi sesuatu yang penting dengan kalian." Arman mengangguk menatap Naila dengan mata penuh harapan yang tersembunyi di balik kepalsuan. "Kamu memang istri yang baik, Nay. Aku tahu kita pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan baik-baik." Naila menahan tawa kecil yang hampir keluar. Betapa lihainya pria itu bermain peran. Betapa dalamnya ia menyelam dalam kebohongan yang selama ini ia tenun. Makan malam berlangsung dengan basa-basi biasa. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang gosip ringan, tentang rencana masa depan. Bu Rina sesekali menyelipkan pujian untuk Laras, sesekali menyindir Naila secara halus. Tetapi Naila tetap tersenyum, tetap menjawab dengan sopan, tetap membuat mereka merasa nyaman. Hingga akhirnya ketika hidangan penutup selesai dihidangkan, Naila berdiri dari kursinya menekan sebuah remote kecil di tangannya. "Sekarang waktunya aku tunjukkan sesuatu," katanya pelan. Lampu ruangan meredup. Layar proyektor besar turun dari langit-langit dan sebuah video mulai diputar. Di layar itu, wajah Arman muncul duduk di sebuah restoran. Mewah tangannya menggenggam tangan Laras dengan penuh mesra. Suara rekaman terdengar jelas. "Sabar ya sayang, aku sedang pelan-pelan minta Naila tanda tangan surat itu. Kalau semua aset sudah atas nama aku, kita nggak usah repot-repot lagi." Lalu suara Bu Rina menyusul bagus. "Nak, jangan sampai dia curiga. Bujuk dia baik-baik. Setelah semua aman, kita bisa singkirkan dia." Suasana ruangan tiba-tiba membeku. Arman menegang Laras, menunduk Bu Rina, menatap layar dengan wajah pucat. Tetapi video belum selesai. Adegan lain muncul, Bu Rina sedang berbicara melalui telepon. Wajahnya terlihat serius. "Aku nggak peduli kalau dia marah. Yang penting, rumah itu jadi milik kita. Selama ini aku sudah cukup sabar, pura-pura sayang sama dia." Naila berdiri tenang di depan layar, menatap satu persatu mereka. "Kalian kira aku nggak tahu? Kalian kira aku bodoh?" Suaranya pelan, tetapi terasa seperti pedang yang menusuk langsung ke jantung. Arman mencoba berdiri, mendekat ke Naila. "Sayang, aku bisa jelaskan." Naila mengangkat tangan menghentikannya. "Jangan panggil aku sayang, kamu sudah kehilangan hak itu." Laras mulai menangis, pelan menunduk dalam-dalam. Bu Rina memejamkan mata, wajahnya bergetar. "Kalian semua sudah merencanakan ini dari awal. Kalian memanfaatkan aku, membohongi aku, menghisap semua yang aku punya. Dan kalian pikir aku akan diam." Naila menarik napas panjang, mengeluarkan amplop coklat dari tasnya, meletakkannya di atas meja. "Semua bukti sudah ada di sini. Dan salinannya sudah aku serahkan ke pengacaraku. Aku juga sudah siapkan laporan ke polisi. Kalian gak akan bisa lari." Arman menatap Naila dengan wajah pucat, tangannya mengepal Naila. "Kamu tega?" Naila tersenyum tipis. "Aku cuma membalas apa yang kalian lakukan. Aku cuma mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya." Bu Rina menjerit pelan. "Kamu gak boleh gitu, Naila. Aku ini ibumu." Naila menatap Bu Rina tajam. "Ibu? Sejak kapan ibu menganggap aku anak?
Sejak kapan ibu memperlakukanku dengan kasih? Yang ibu pedulikan cuman uangku, hartaku. Bukan aku. Malam itu Naila menandatangani sebuah surat resmi di hadapan mereka. Surat itu berisi keputusan final rumah ini sepenuhnya milik Naila. Semua aset yang sebelumnya atas nama bersama, kini sepenuhnya dikuasai Naila. Mulai besok, kalian gak punya tempat di sini. Aku beri kalian waktu 1 malam untuk mengambil barang-barang pribadi. Besok pagi, semua pintu akan diganti kunci. Dan kalau kalian masih di sini, aku akan minta keamanan mengeluarkan kalian. Arman terduduk lemas di kursinya, Laras menangis mencoba meraih tangan Arman. Tetapi Arman menarik tangannya dengan kasar. Burina menatap kosong ke depan, matanya basah. Tetapi tak ada kata yang keluar. Naila berdiri tegak mengamati mereka seperti seorang hakim yang sudah memutuskan vonis final. Ini bukan soal dendam. Ini soal keadilan. Kalian sudah mengambil semuanya dariku. Sekarang aku ambil kembali. Ketika Naila berjalan meninggalkan ruangan itu, langkahnya terasa ringan. Bukan karena kemenangan, tetapi karena beban besar di pundaknya akhirnya dilepaskan. Di luar angin malam, berhembus membawa harum bunga dari taman kecil. Naila memejamkan mata sejenak, membiarkan semua luka lama mengalir, pergi bersama angin. Itu malam ini ia benar-benar bebas. Dan ketika esok pagi, datang suara pintu dibanting terdengar dari luar, petugas keamanan berdiri tegap mengawal Arman, Burina, dan Laras yang membawa koper kecil meninggalkan rumah itu dengan langkah gontai. Naila berdiri di jendela, lantai 2 mengamati mereka. Ia tak menangis, tak tertawa, hanya diam dengan hati yang utuh. Selamat jalan, bisiknya pelan. Di kantor Naila menerima pesan dari pengacaranya. Semua laporan sudah diterima. Polisi, semua dokumen sudah sah. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk melawan Naila. Tersenyum tipis menatap layar laptop. Ia membuka folder bukti, menghapus satu persatu file itu. Sudah selesai, bisiknya. Aku gak mau menyimpannya lagi. Dan ketika malam itu, ia duduk di balkon rumahnya yang baru menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Naila tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang baru, hidup yang ia jalani. Bukan karena tuntutan, bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Ia menutup matanya, menghirup udara malam yang segar, membiarkan semua kenangan pahit menjadi pelajaran bukan beban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa damai. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi luka yang tersembunyi, tidak ada lagi sandiwara. Hanya dirinya dan dunia yang luas di depannya. Dan di dalam hatinya, sebuah kalimat terpatri kuat. Aku selamat. Aku menang. Aku hidup. Hari-hari setelah pengusiran itu menjadi awal dari sebuah kehidupan baru, bukan hanya untuk Naila, tetapi juga untuk Arman dan Burina. Pagi, setelah mereka dipaksa meninggalkan rumah Arman, berdiri lama di pinggir jalan, menatap rumah megah itu dengan mata kosong. Rumah yang selama ini ia anggap miliknya tempat. Ia membayangkan akan membesarkan anak-anaknya. Kini hanyalah sebuah bayangan dari masa lalu. Sampingnya Burina duduk di kursi roda. Wajahnya kusut, matanya memerah karena kurang tidur dan menangis semalaman. Tidak ada lagi sopir yang mengantar. Tidak ada lagi pembantu yang membawakan barang-barangnya. Mereka hanya membawa 2 koper lusuh, beberapa tas plastik, berisi pakaian seadanya, dan segenggam harapan yang perlahan pudar. Arman mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya. Ia menelpon satu persatu, berharap ada yang mau membantu memberi tempat tinggal, atau sekadar memberi pinjaman uang untuk menyewa tempat sementara. Tetapi suara di seberang hanya dingin dan penuh alasan. Maaf, Man, aku juga lagi banyak urusan. Wah, kebetulan aku lagi di luar kota. Aduh, Man, aku gak enak. Aku juga lagi susah. Satu persatu pintu tertutup. Orang-orang yang dulu memujanya saat ia masih bersama. Naila kini menjauh seperti menghindari wabah.
Dalam dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Dan kabar tentang pengkhianatan Arman kepada Naila sudah tersebar luas. Tidak ada yang mau dekat dengan pria yang menjatuhkan istrinya sendiri demi harta. Dengan sisa uang yang ia miliki, Arman akhirnya menyewa sebuah kamar kecil di rumah kontrakan pinggir kota. Ruangan itu, pengap cat temboknya mengelupas lantainya lembab. Hanya berisi kasur tipis dan kipas angin tua yang berdecit setiap kali dinyalakan. Bu Rina duduk termenung di pojok ruangan, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Kita dulu tinggal di rumah besar. Man-gumamnya pelan suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa bisa begini? Arman tak menjawab. Ia hanya menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan, menahan rasa malu marah dan putus asa yang bercampur jadi satu. Beberapa hari kemudian surat-surat tagihan mulai berdatangan. Utang-utang yang dulu ia pikir akan dilunasi. Naila kini kembali menghantuinya. Debt collector mulai mendatangi kontrakan mengetuk pintu. Keras-keras menagih dengan suara lantang. Arman hanya bisa bersembunyi di balik pintu, menahan napas berharap mereka pergi. Tetapi utang tak pernah hilang, hanya dengan menghindar. Setiap hari tekanan semakin besar. Bu Rina mulai sering mengeluh sakit-sakitan, tetapi tak ada uang untuk berobat. Arman mencoba mencari pekerjaan, tetapi setiap lamaran ditolak. Maaf Pak Arman, kami sudah dengar cerita tentang Bapak. Reputasi Bapak tidak baik untuk perusahaan kami. Kalimat itu berulang-ulang, ia dengar seperti lagu buruk yang diputar tanpa henti. Laras. Wanita itu sudah lama menghilang. Setelah mengetahui bahwa Arman tak memiliki apa-apa lagi, Laras pergi tanpa pamit membawa sisa uang yang sempat ia simpan diam-diam. Arman sempat mencoba menghubungi, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia merasa ditinggalkan oleh semua orang, dikhianati oleh orang yang dulu ia perjuangkan. Ironis, bukan dulu ia mengkhianati Naila untuk Laras, kini Laras meninggalkannya di saat ia jatuh. Sementara itu, di lingkungan kontrakan tetangga mulai membicarakan mereka. Itu kan Bu Rina yang dulu sombong banget waktu punya menantu kaya. Ia sekarang malah tinggal di kontrakan kayak gini. Kasian sih, tapi ya mungkin itu karma. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Bu Rina. Setiap langkah keluar dari kamar terasa berat. Setiap tatapan orang terasa seperti panah yang menusuk harga dirinya. Bu Rina, yang dulu selalu duduk di kursi terdepan arisan, memamerkan perhiasan emas. Kini hanya bisa duduk di teras kontrakan, mengenakan daster lusuh, menatap jalan dengan mata kosong. Arman mulai berusaha mencari pekerjaan serabutan. Ia mencoba menjadi sopir ojek online, tetapi ditolak karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Ia mencoba melamar sebagai penjaga toko, tetapi ditolak karena usianya dianggap terlalu tua. Ia mencoba mengedet huwa trangkot ir din pasar, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk mengangkat karung berat. Setiap hari, ia pulang dengan wajah lesu, membawa kabar buruk. Aku nggak diterima, Bu, katanya pelan setiap kali, sampai dikontrakan. Bu Rina hanya mendesah, kadang menangis dalam diam. Sementara itu, Naila terus melangkah maju. Perusahaannya berkembang pesat, proyek-proyek baru berdatangan, jaringan bisnisnya semakin meluas. Artikel tentang kisah hidup Naila menjadi viral, menginspirasi banyak orang, terutama para perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan serupa. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, tampil di televisi, diwawancarai media nasional. Tetapi Naila tetap rendah hati, tidak pernah menjelekkan Arman di depan publik, tidak pernah menyebut nama mereka secara langsung. Baginya kejatuhan mereka adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Tanpa perlu ia tambahkan lagi. Suatu sore, Arman memberanikan diri datang ke kantor Naila. Ia berdiri lama di depan gedung tinggi, itu menatap logo perusahaan yang dulu ia banggakan. Ia mencoba masuk, tetapi dihentikan satpam. Maaf Pak, tidak ada janji temu atas nama Anda. Tolong, bilang ke Naila. Aku cuma mau bicara.
Satpam itu menelepon ke atas, tetapi jawaban yang ia terima hanya satu. Bu Naila tidak ingin bertemu Arman, terduduk di tangga depan gedung, menunduk dalam menahan air mata yang hampir tumpah. Dunia terasa terlalu besar, terlalu keras, terlalu asing. Burina wanita itu kini semakin sering sakit. Setiap malam batuk-batuk, kadang demam, tetapi tidak ada uang untuk berobat ke dokter. Arman hanya bisa membeli obat warung, berharap sembuh dengan doa. Tetangga mulai menjauh beberapa, bahkan enggan menyapa. Tidak ada lagi tamu yang datang, tidak ada lagi undangan arisan, tidak ada lagi telepon dari teman-teman lama. Hidup mereka benar-benar terisolasi, terpinggirkan, terbuang. Malam itu, Arman duduk di teras kontrakan, menatap bulan yang menggantung redup di langit. Di tangannya sebuah foto lama ia, dan Naila tersenyum bahagia saat pernikahan mereka. Wajah Naila terlihat begitu murni, begitu tulus. Arman mengusap foto itu, pelan matanya mulai basah. "Aku bodoh," bisiknya. "Kenapa aku sia-siakan dia?" Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Naila sudah menutup semua pintu. Tidak ada lagi tempat untuknya di hati. Naila tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Ia telah memisteriuskan Barshaston Uyas dengan tangannya sendiri, dan Styron kini harus menanggung akibatnya. Di rumah barunya, Naila duduk di balkon, menatap kota yang berpendar cahaya. Ia mendengar kabar tentang Arman dan Burina dari orang-orang, tetapi ia tidak merasa bangga, tidak merasa puas. Ia hanya merasa lega. Semua sudah selesai, semua sudah kembali ke tempatnya. Ia menutup matanya menarik, napas panjang, dan dalam hatinya berbisik, "Semoga kalian belajar, semoga kalian menemukan jalan kalian sendiri. Aku sudah cukup." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila tidur nyenyak tanpa beban. Sementara di kontrakan kecil di pinggir kota, Arman terjaga sepanjang malam, mendengarkan suara batuk ibunya, menatap langit-langit yang mulai retak, dan menyadari bahwa dunia yang dulu ia miliki telah hilang selamanya. Hari-hari berlalu setelah malam penuh keheningan itu, ketika Naila menatap kota yang gemerlap dari balkon rumah. Barunya membiarkan semua beban masa lalu larut bersama angin malam. Pagi-pagi berikutnya, ia bangun dengan perasaan ringan, seperti seorang pelari yang akhirnya melewati garis finish setelah perjalanan panjang penuh rintangan. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Seorang wanita yang tak lagi sama. Di matanya ada keteguhan, di bibirnya ada senyum kecil penuh kepuasan, dan di hatinya ada kepercayaan diri yang tumbuh kuat, tak mudah tergoyahkan. Sementara itu, di kontrakan kecil pinggir kota, Arman mulai menyadari bahwa hidup yang ia bangun di atas kebohongan telah runtuh. Bukan hanya di hadapan publik, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Setiap pagi, ia duduk di teras reyot itu, menatap jalan yang berdebu, mendengar suara kendaraan lewat, tanpa pernah menyapa. Ia merasa menjadi bayangan dari dirinya, yang dulu pria, yang dulu dielu-elukan. Kini tak lebih dari sosok yang dilupakan. Burina semakin sering berbaring di tempat tidur tubuhnya. Lemah batuk-batuk, tak kunjung sembuh. "Man, kamu udah coba cari pinjaman ke Pak Haji?" "Belum," tanyanya. Pelan suaranya serak Arman, hanya menggeleng menunduk. "Nggak ada yang mau bantu, Bu. Semuanya tutup pintu." Setiap kali ia mencoba mencari pekerjaan, hasilnya nihil. Ia datang ke perusahaan-perusahaan kecil, ke toko-toko, ke pasar, tetapi selalu berujung pada penolakan. "Maaf Pak, kami nggak butuh orang tambahan." Atau lebih pedih lagi, "Maaf Pak Arman, kami tahu cerita Bapak, kami nggak mau ambil risiko." Kata-kata itu seperti paku yang menancap dalam-dalam di dadanya. Reputasi buruk itu bukan hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga menutup semua peluang masa depannya. Ia seperti berjalan di lorong gelap, tanpa cahaya, tanpa arah. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi atap seng kontrakan, Arman duduk di sudut kamar, memandangi foto lama yang sudah mulai pudar. Foto pernikahannya dengan Naila. Wajah Naila
Dalam foto itu, tersenyum lembut. Matanya penuh harapan. Aku bodoh, Naila. Aku terlalu serakah. Bisiknya pelan, air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Tetapi semua sudah terlambat. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada pelukan yang menunggu. Di sisi lain, kota Naila melangkah mantap ke kantornya. Para karyawan menyambutnya dengan senyuman penuh hormat. Selamat pagi, Bu Naila. Sapaan itu terdengar hangat, tulus, penuh kekaguman. Naila membalas dengan senyum, melangkah ke ruang kerjanya yang luas. Di mejanya bertumpuk dokumen kerja sama baru proposal-proposal investasi undangan menjadi pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Perusahaannya berkembang pesat. Namanya menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan inspirasi. Banyak media menulis kisah hidupnya, banyak perempuan yang terinspirasi untuk bangkit setelah membaca kisahnya. Tetapi Naila tak pernah lupa akar dari semua itu. Luka yang pernah ia tanggung, pengkhianatan yang pernah ia terima, dan keberanian untuk bangkit. Suatu hari ia duduk bersama Maya, asistennya yang setia di ruang rapat kecil. Bu Naila, ada banyak tawaran untuk menulis buku biografi ibu. Bermoed Per Ingrid mengabadikan cerita ibu dalam buku, kata Maya. Sambil tersenyum, Naila menghela napas pelan. Aku nggak tahu, Maya. Aku nggak pernah bercita-cita jadi tokoh inspirasi. Aku hanya ingin hidupku tenang. Maya menatap Naila dengan kagum. Justru karena ibu nggak pernah mengejar panggung, ibu layak mendapatkannya. Naila tersenyum. Kalau itu bisa membantu banyak orang, mungkin aku akan pertimbangkan. Malam itu, Naila duduk di balkon lagi. Kali ini ditemani secangkir teh hangat dan buku catatan kecil. Ia menulis beberapa baris kalimat, merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam hati, ia berdoa agar Arman dan Burina menemukan jalan mereka sendiri, agar mereka belajar dari kesalahan, agar mereka menyadari bahwa cinta dan kepercayaan tak pernah boleh disia-siakan. Ia tahu dendam tidak akan menyembuhkan. Hanya penerimaan dan keikhlasan yang bisa membawa kedamaian. Sementara itu, di kontrakan kecil itu, Burina semakin lemah. Suatu malam, ia menggenggam tangan Arman, suaranya pelan nyaris tak terdengar. Man, ibu minta maaf. Mungkin ibu terlalu tamak. Ibu cuma mau kamu bahagia. Tapi ternyata, ibu salah, air mata mengalir di pipi. Burina Arman menggenggam tangan ibunya erat-erat. Gak apa-apa, Bu. Aku juga salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Mereka berdua menangis dalam sunyi, menyadari bahwa kehidupan yang mereka dambakan telah pergi, tak tersisa apa-apa. Keesokan harinya, Arman duduk di teras, menatap selembar surat penolakan kerja yang baru ia terima. Di tangannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Selamat, Bu Naila. Perusahaan ibu dinobatkan sebagai salah satu perusahaan wanita terkuat di Asia Tenggara. Arman menatap layar itu, lama sekali hatinya bergetar. Ia menutup ponselnya perlahan, menunduk dan menangis. Ia tahu, Naila sudah terbang terlalu tinggi, jauh di atas jangkauannya. Tidak ada cara untuk mengejarnya lagi. Tidak ada cara untuk menebus semua kesalahannya. Di rumah Naila, Maya masuk membawa koran pagi. Bu Naila lihat berita tentang ibu. Lagi jadi headline, katanya sambil tersenyum. Naila hanya menatap sekilas, lalu meletakkan koran itu di meja. Terima kasih, Maya. Aku nggak butuh semua ini untuk merasa cukup. Aku hanya ingin hidup tenang. Maya mengangguk, dan ibu sudah mendapatkannya. Naila menatap jendela, melihat matahari terbit. Perlahan sinarnya menembus tirai tipis. Iya, Maya. Aku sudah cukup. Dan pagi itu, Naila berjalan ke taman kecil di belakang rumah, memandangi bunga-bunga yang bermekaran. Ia duduk di bangku kayu, menutup matanya menarik. Napas panjang. Semua sudah selesai. Semua sudah kembali ke tempatnya. Ia tidak membenci Arman.
Ia tidak menyimpan dendam kepada Bu Rina. Ia hanya ingin melanjutkan hidup dengan hati yang utuh, dengan jiwa yang bebas. Di kontrakan kecil itu, Arman duduk sendirian, memandangi foto pernikahan mereka yang sudah kusam. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Tidak ada cara untuk menghapus jejak kesalahan, tetapi dalam hati kecilnya ia berbisik, "Terima kasih. Naila, terima kasih. Karena pernah mencintaiku. Terima kasih. Karena pernah mempercayaiku. Meski aku tak pantas mendapatkannya, dan sejauh Dasisnenhaj di rumah barunya yang penuh cahaya." Naila tersenyum memandang ke langit biru. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain seseorang sedang menyesali semua perbuatannya. Tetapi itu tidak lagi penting. Yang terpenting, ia sudah memaafkan dirinya sendiri, sudah berdamai dengan masa lalunya, dan sudah membuka pintu untuk masa depan yang lebih indah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila benar-benar bebas.